Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang sugesti, hipnotis, dan persuasi. Yang pertama, sugesti. Sugesti adalah suatu proses mempengaruhi manusia dengan menyampaikan ide, saran, atau pikiran. Proses ini bekerja dalam pikiran bawah sadar. Selanjutnya, hipnotis. Hipnotis atau hipnosis. Mana yang benar gitu? Banyak orang yang belum tahu perbedaannya. Perbedaannya yaitu satu pakai T, satu pakai S. Nah, semua orang juga tahu ya. Kita bedakan dulu antara hipnotis dengan hipnosis. Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Sedangkan hipnosis adalah suatu keadaan seseorang lebih mudah untuk menerima sugesti. Lebih tepatnya fenomenanya gitu. Saat berbicara hipnosis, hipnosis hanyalah salah satu cara untuk melakukan sugesti dan tingkat efektivitasnya ini sangatlah tinggi. Dan ini adalah teknik mendalam dari sugesti. Makanya saat kita dengar kata ini merasa kayak was-was atau waspada gitu. Selanjutnya persuasi. Persuasi adalah suatu proses mempengaruhi orang dengan cara memberikan informasi, argumen yang logis dan rasional. Persuasi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain. Ini termasuk teknik komunikasi. Sekarang, apa persamaan antara tiga hal tadi, sugesti, hipnosis, dan persuasi? Tiga-tiganya ini tujuan untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Semuanya melibatkan komunikasi dan penggunaan bahasa untuk mencapai tujuan tersebut. Perbedaannya apa? Persuasi. Yang pertama, persuasi mempengaruhi dengan memberikan informasi, fakta, argumen yang logis dan rasional. Orang yang dipengaruhinya pun dalam kesadaran penuh. Sedangkan hipnotis mempengaruhi dengan memberikan ide, saran, atau pikiran. Orang yang dipengaruhinya pun dalam keadaan kesadaran yang berubah-ubah, bekerja dalam pikiran bawah sadar. Inilah kenapa orang yang dihipnotis itu sikapnya bisa berubah total, mengikuti semua yang disuruh oleh orang yang menghipnotis. Lanjut ke sugesti, hampir sama dengan hipnosis. Sugesti mempengaruhi dengan memberikan ide, saran, pikiran, bekerja dalam pikiran bawah sadar. Bedanya, orang yang dipengaruhi ini dalam kesadaran dalam kesadaran penuh. Jadi dia masih bisa berpikir, sama seperti persuasi tadi. Bagi yang belum tahu, membedakan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, gini. Pikiran sadar kita ketika kita fokus atau menganalisa, pokoknya tindakan kita itu terkendali. Seperti pertama kali belajar naik sepeda motor, kita memperhatikan keseimbangan, tarikan gas, dan arahnya, atau membandingkan suatu benda yang satu dengan benda yang lain. Sedangkan pikiran bawah sadar, sebaliknya, yaitu tindakan kita yang udah terbiasa, nggak perlu lagi fokus. Contohnya seperti jalan, gosok gigi, atau pakai baju, dan lain sebagainya. Semua itu sudah tertanam dalam diri kita. Nih ya, manusia menggunakan pikiran sadar hanya 12%, sedangkan pikiran bawah sadarnya 88%. Ini menandakan bahwasanya hampir semua tindakan kita dikendalikan pikiran bawah sadar. Oke, balik lagi ke pembahasan. Ini kita langsung ke contoh persuasi dalam penjualan. Penjual ini menjelaskan manfaat produk, penawaran diskon, dan testimoni pelanggan yang puas. Contoh selanjutnya, seorang penjual mobil menggunakan argumen yang logis dan bukti tentang keunggulan mobil mereka untuk meyakinkan pelanggan untuk membelinya. Contoh selain penjualan, seorang dokter menggunakan daya tarik emosional untuk mendorong pasien mengikuti rencana perawatan mereka. Contoh lain lagi, seorang aktivis menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang masalah dan mendorong orang untuk mengambil tindakan. Sedangkan contoh sugesti dalam iklan menggunakan musik yang menarik, slogan yang mudah diingat, kayak minuman yang slogan kayak ada manis-manisnya. Nah, berapa kali saya coba itu minuman, uh, cuman nggak terasa itu manis-manisnya. Ini contoh ya. Nah, kalau iklan di televisi menggunakan gambar yang menarik untuk menyarankan agar produk mereka akan membuat konsumen merasa bahagia dan merasa sukses. Contoh lainnya, seorang guru menggunakan sugesti positif untuk membantu muridnya itu belajar dengan lebih efektif lagi. Dan contoh lainnya lagi,
Seorang terapis menggunakan sugesti untuk membantu kliennya mengatasi trauma atau fobia. Oke, kita ke contoh hipnosis. Seperti seseorang hipnotis menggunakan seorang hipnotis menggunakan sugesti untuk membantu kliennya berhenti merokok atau menurunkan berat badan. Contoh lainnya, seorang dokter menggunakan hipnotis untuk membantu kliennya pasiennya mengelola rasa sakit dan kecemasan lah. Contoh selanjutnya lagi, seorang atlet menggunakan hipnosis untuk meningkatkan performa mereka. Nah, semua ilmu bisa digunakan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Saya harap kalian tetap waspada dimanapun kalian berada. Nah, video saya sampai di sini saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.